hasil melakukan negosiasi dan bisa akan menaikkan nggak di angka 32% atau akan melakukan negosiasi? Kita lihat ini kan ditunda 90 hari nih Pak Menko, Ya. tapi dampaknya seperti apa untuk Indonesia? Ya tentu raksasa ya bertarung pasti ada dampaknya gitu. Tapi buat kita, saya kira kita mesti percaya diri karena Bapak Presiden sudah jauh-jauh hari wanti-wanti. Bahkan masa kampanye dulu beliau sudah menyampaikan itu. Kita harus berdaulat, ya, pangan, energi, air, selalu dari dulu lama sekali. Kita jangan mengandalkan Barat, nah selalu itu, ya. Beliau sampaikan kepada kita mulai dulu, apalagi sekarang beliau sebagai presiden, ya. Dan semua kebijakan-kebijakan itu ternyata terjadi gitu ya. Begitu beliau presiden. Dan ini terjadi. Apa misalnya yang diwujudkan berhasil di masa misalnya ya Presiden? Kesiapannya satu prioritas utama top priority harus swasembada pangan, ya kan? Tidak boleh tawar-tawar, ya kan? 4 tahun, maju lagi 3 tahun, maju lagi 2 tahun, gitu. Karena kerja keras semua pihak dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden, Anggi. Kemarin kita sudah panen raya di Majalengka, itu simbolik saja, karena memang Januari kita naik produksi padi, naik hampir berapa ya, hampir 50%, Februari naik 50%, Maret naik 40% sekian, gitu ya. Jadi kelihatan sekali itu hasil kerja. Nah, puncak panen raya itu di Maret dan April, Maret, April, tapi Maret kita puasa dan Lebaran. Kemudian April kemarin baru dicanangkan panen raya serentak gitu. Sudah BPS melakukan data pendataan dari data BPS, bukan dari kami. Itu nanti produksi kita Januari sampai April akhir diperkirakan 13,9 juta setara beras. Artinya sudah melebihi kebutuhan nasional. 13,9 juta setara beras. Kebutuhan yang kita makan rata-rata 2,6 juta satu bulan. Berarti kalau 4 bulan 10,4 juta. Artinya ada surplus. Produksi kita 13,9 juta. Berarti kita akan surplus 3,5 juta ton. Nah, Bulog yang dibeli Bulog aja, Bulog kan sebagian dibeli oleh pasar. Bulog sudah membeli kemarin tanggal 10 itu sudah 800.000. Nah, diperkirakan sampai akhir April Bulog bisa membeli 1,5 juta ton. Kalau itu berhasil, apalagi sampai 2 juta, ya, maka sampai tahun 2026 kita nggak akan impor beras lagi. Sudah swasembada pangan, boleh ya, kalau ada yang bilang, oh ini Indonesia sudah menatap swasembada pangan. Oh, bukan boleh lagi, nggak impor lagi ya swasembada. Udah dijamin impor itu 10% aja sudah swasembada, apalagi ini nggak impor. Nggak impor sama sekali. Iya, lama-lama kita jadi lumbung pangan. Jangan nggak percaya, insya Allah bisa. Nah, berkaitan dengan ini juga janjinya Pak Presiden ini Pak Menko, iya, bahwa akan dukungan Presiden luar biasa. Menyerap harga gabah dengan harga yang bagus di angka 6.500. Itu juga itu bisa direalisasi dalam artian benar-benar bisa menguntungkan petani, bukan lagi para pengumpul yang diuntungkan. Iya, itu tidak mudah. Karena ada tengkulak, ada apa namanya, ada penggilingan padi, ada bulog, ya banyak sekali hal. Dan selalu selama 28 tahun kebijakan-kebijakan itu ideal, tapi tidak ideal itu banyak merugikan petani. Sehingga petani kita sebetulnya 28 tahun itu pihak yang paling dirugikan. Nggak sejahtera kalau kita bicara petani. Dari petani yang punya sawah, punya kebun, 70% berubah menjadi buruh tani. Oleh karena itu visinya, kebijakannya kita rubah. Ya, ini yang kadang-kadang susah dimengerti oleh teman-teman yang lain. Kebijakan kita harus berpihak penuh kepada petani dulu. Jadi misinya Bapak Presiden, petani harus sejahtera. Di zaman Presiden Pak Prabowo tidak boleh petani susah. Itu dulu. Nah, oleh karena itu kita Presiden perintahkan menetapkan harga gabah 6.500. Nggak ada yang komplain begitu. Nah, tapi 6.500 itu masalah. Karena ada rafaksi namanya. Apa itu? Rafaksi itu ada kalau baru dipetik basah itu 28 gitu ya. Ada kering sedikit dijemur mungkin jadi 20. Nanti kalau jemur keringannya lagi pakai alat itu silo mungkin sampai 14. Menyusut lagi. Jadi
pengamat-pengamat bilang harus ada refaksi, harus ada aturan gitu. Nah, yang 6.500 yang rapatnya 14 gitu, yang 14. Petani bisa bikin berapa? Saya tanya, 28. Nah, semangatnya kita harus 6.500 diterima petani. Saya bilang waktu rapat ya, kalau begitu kita beli 6.500 yang bisa dikerjakan petani refaksi 28. Ya. Nah, kalau dikeringkan ada harga lebih bagus silahkan saja. Tapi minimal petani harus terima 6.500. Dan sekarang betul seluruh Indonesia saya kira 99% sudah menerima 6.500. Nggak ada yang heavy. Pengawasannya, Pak Menko, pengawasan bahwa ini akan dijamin pemerintah nggak hanya sekedar seremonial kemarin aja membeli dan menyerap dengan harga 6.500, bahwa ini akan continue berlangsung seperti langsung terus ada impresnya sudah lahir impres nomor 6 mengenai gabah. Gabah 6.500 diterima petani. Jadi penggiling padi biasanya kalau Bulog yang beli ya kan, padi dibayar 6.500, masuk ke penggilingan padi, ongkosnya 1.000 per 1 kilo beras. Tambah lagi ongkos angkut ya kan. Memang nanti Bulog belinya jatuhnya harganya tinggi. Tapi tidak apa-apa. Nanti Bulog jual berasnya misalnya dihitung 12.000 atau 13.000 ya. Kosnya Bulog jualnya 11.000. Rugi 2.000, itulah subsidi pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah ya. Ya 2.000 kali sejuta, 2 triliun. Ya. Mau dibanding bansos, dibanding subsidi energi dan lain-lain jauh. Kenapa? Petani itu produksi, produktivitas. Sama juga kalau pabrik itu tukang buat barang. Yang buat kita makan tuh namanya petani, karena dia produksi. Dialah yang memproduksi untuk kita menuju suatu pangan. Jadi kalau nggak sehat, itu yang harus diproteksi kan kata Presiden ya. Itu yang harus dilindungi. Jadi harus yang produksi ini dibela. Gitu. Pak Menko, ini kan semangatnya swasembada. Kita beras sudah boleh nih angkat topi nih bergembira. Kita sudah swasembada untuk beras. Apalagi target produk pangan kita yang untuk bisa swasembada. Tapi nanti dijawab nanti. Dan bagaimana caranya untuk bisa swasembada? Usai jeda, one on one bersama Anggi akan kembali.